Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman dimanapun Anda berada, dan saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang banyak daripada kita sering tidak mengerti dan tidak mengena di hati kita masing-masing. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang hal pengabulan doa. Banyak orang yang selama ini saya layani, dan sekali lagi banyak yang WA, Messenger, Twitter, bahkan SMS sekalipun, atau Line sekalipun, mereka mengatakan, "Pak, tolong doakan saya." Nah, saya tuh bingung, apa sih yang harus didoakan? Pokok doanya apa? Terkadang nggak jelas. Bukan saya tidak mau mendoakan, tetapi lama-kelamaan jadi saya tetapi mereka tuh selalu memaksakan, seolah-olah, "Pak, tolong ya." Yang pertama, yang di WA, "Pak, tolong doakan saya. Bapak doa lebih serius agar saya mendapatkan roh." Itu seperti apa sih? Nyuruh seorang hamba Tuhan, nyuruh pendeta itu untuk mendoakan, kok mintanya seperti itu? Kedua, ada yang Messenger, ada yang WA, "Pak, tolong doakan. Ini ada orang Ambon, ya. Tolong doakan kami, Pak. Kami lagi ada masalah." "Ya, Bu, saya akan doakan." Nanti malam saya doa telepon Bapak lagi ya untuk doa. Loh, Bu, doa itu pribadi masing-masing. Dan tiba-tiba orang itu nanya, "Pak, sudahkah ada jawaban dari doa, Pak?" Loh, emangnya saya itu siapa? Saya jadi heran sama orang-orang kayak gini, ya kan? Apakah Anda yang meminta seperti itu kepada saya, Anda itu orang beriman atau tidak? Ngakunya orang Kristen, tetapi tidak pernah berdoa. Sudah pernah baca Alkitab belum? Saya akan bacakan di Matius 7 ayat 7. Hal pengabulan doa. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepadanya." Hidup saudara sebelumnya harus berkenan di hadapan Tuhan, ya. Saudara harus koreksi diri, introspeksi diri. Sudahkah saya berkenan di hadapan Tuhan? Bukan ketemu asal ada pendeta nih, wah langsung minta pertemanan, langsung Messenger, langsung WA, "Pak, tolong doakan saya, Pak, tolong doakan." Sampai ada yang di Surabaya, satu gereja, ya, gereja ternama, namanya saya sebut aja Betani Nginden, itu ada seorang istri dan pendetanya pun itu minta doa sama saya. Apa nggak salah? Mereka itu sudah terkenal, dan saya ini siapa? Saya ini hamba Tuhan, bukan siapa-siapa.
saya dulos. Kalau bahasa sehari-harinya adalah kesetnya manusia, bukan siapa-siapa. Kenapa harus saya? Padahal dia seorang pendeta, kan aneh. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita hidup benar, kita berkenan kepada Allah, maka semua doa kita akan mendapatkan. Dalam arti kata, saudara dan saya itu diberikan kuasa yang sama oleh kuasa, mendapatkan kuasa dari Roh Kudus, bukan Roh Kudis. Beda ya. Roh Kudus itu membuat kita tertib. Kalau Roh Kudus itu yang bikin semrawut, ya, maunya gemrungsung, maunya acak-acakan, maunya Pak tolong doakan saya, Pak tolong doakan saya, tetapi ujung-ujungnya apa? Gak tahu. Sekarang saya mau tanya, ya, ini lagi santai aja. Kalau saudara minta saya untuk mendoakan, lantas saudara tidak berdoa, salah. Kalau saudara minta saya untuk mendoakan, saya berdoa, saudara juga berdoa. Kenapa setiap kali saya mengatakan, ayo doa Bapa kami, ya, doa Bapa kami? Kenapa doa Bapa kami? Itulah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, iya kan? Tuhan Yesus yang ajarkan kepada kita. Itu bukan doa mantra, bukan doa jimat atau wah Pak Yusuf selalu menggunakan doa Bapa kami, mesti ada. Bukan. Karena tahu nggak doa? Kalau kuncinya ada dua. Pertama, kita selalu lupa ucapan syukur. Ya kan? Pernah saudara berdoa di saudara kita yang bersebelahan 5 waktu. Kita jangankan 5 waktu, 1 kali aja. Jarang. Palingan kalau lagi makan, Tuhan berkati makanan ini, amin. Itu yang membuat saya geli. Tuhan Yesus mengajarkan kita, coba saudara nanti bisa dibaca, itu di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itulah ucapan mencukupkan diri. Kalau saudara memperhatikan live streaming saya waktu minggu-minggu kemarin, saudara pasti tahu kita cukupkan diri kita. Dan kedua, dari doa Bapa kami itu adalah kita bisa belajar mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita atau kita yang menyakiti mereka. Supaya apa? Tidak ada rantai ikatan dosa. Saudara mau, nah, terus aja. Saya ceritakan apa yang saya alami ketika saya melihat seperti Philip Antopa di neraka. Seorang bapak dan anak itu berantem di bumi, tetapi begitu di neraka mereka suruh gigit batok kepala, makan tuh batok kepala orang tua. Setelah itu iblis itu suruh gantian, bapaknya suruh makan batok kepala anaknya. Bagaimana? Bukan ngeri. Firman Tuhan dikatakan, kalau kita melepaskan pengampunan, ibarat kata kita seperti melepaskan bara api yang di atas kepala kita ke orang itu. Jadi dosa kita ringan. Paham? Maksudnya seperti itu. Yang Tuhan inginkan kita hidup dalam kedamaian, damai sejahtera, bukan dalam kesemrawutan berantem. Maka dari itu kita seorang Kristen, pengikut Kristus itu saling menasehati, saling menegur, bukan untuk saling sikut sana, sikut sini, bukan. Tetapi kita harus berpikiran jernih bahwa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu sesuai dengan Alkitabnya. Sekali lagi, yuk back to basic.
Kepada apa? Kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Gak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Saudara yang menyaksikan ini, tolong diperhatikan. Mungkin khotbah saya sangat keras. Mungkin saya memberikan materi seperti ini keras. Tetapi saya bukan bermaksud marah-marah. Akan tetapi saya ingin mengingatkan saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Allah. Tidak melencang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita melencang ke kanan dan ke kiri, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yuk, mulai sekarang, mulai hari ini, selama masih ada kesempatan, kita diberikan untuk bertobat. Dalam YouTube saya selalu mengatakan judulnya apa? Second chance, kesempatan kedua. Tidak ada. Saudara kalau masih diberikan kesempatan hari ini, puji. Tapi kalau sudah datang waktunya Tuhan, ya kan? Kalau sudah rapture terjadi, dalam Matius dikatakan orang panggil nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Bukan. Dan jangan sampai Tuhan mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, hai semua orang yang melakukan kejahatan. Kita bisa apa? Kita nggak bisa apa-apa. Itu semua pilihan di saudara dan saya. Masuk surga, mau masuk neraka, itu terserah. Ya, kalau saya ingin masuk surga. Saya sudah tahu gimana rasanya neraka. Bau belerang, bau kulit daging itu dibakar mentah-mentah. Saya tahu. Bukannya soal Pak Yosef langsung super ya bisa melihat surga. Bukan. Kalau saudara menyaksikan YouTube saya, kesaksian saya sekilas saja di usia 12 tahun saya mati suri. Saya sudah divonis dokter, saya sudah mati selama 2 minggu. Selama 2 minggu ini almarhum mama saya mengatakan anak saya masih hidup. Waktu di dunia ini sangat singkat loh. Sangat singkat. Bisa katakan sehari loh. Saya melihat, karena apa? Saat saya lagi ngejar anjing saya melihat ada gerbang emas. Di sana ada penjaga, saya mau masuk, mau ngejar anjing saya. Itu udah dipalang. Mau ngapain kamu masuk ke sini? Saya bilang, itu anjing aku, mau ngambil. Kamu bukan, belum saatnya ke sini. Dia nggak marah-marah, penjaganya luar biasa ramah, gagah, ganteng, ya kan? Dia ngomong, kamu belum saatnya ke sini. Apa yang sudah kamu lihat? Ceritakan kepada umat-umatku, kunya besar yaitu Tuhan. Gimana saya enggak kan? Second chance saya. Tuhan luar biasa. Saya sebetulnya jujur aja, saya tidak ingin menjadi pendeta. Ini bukan cita-cita saya, tapi merupakan panggilan dari Ilahi. Banyak orang yang seolah-olah, wah, saya ini dipakai Tuhan, wah saya dipanggil Tuhan, wah begini-begini. Mana? Semua perlu diuji. Banyak di Facebook yang menasihati seolah-olah, wah sekali pendeta. Saya balas, oh terima kasih Bu Pendeta. Sebetulnya saya itu menyindir. Kalian itu yang mudah sekali menasihati seorang hamba Tuhan. Mengapa ini? Bukan saya tidak mau dinasihati. Saling mengingatkan perlu, tetapi bukan untuk seolah-olah menggurui, mengkhotbahi. Waduh, saudara malah justru harus belajar teologi ya. Kalau ingin ada pendalaman Alkitab, saya akan ada waktu untuk live streaming pendalaman Alkitab. Kita bisa tanya jawab, kita bisa tanya sharing. Atau saudara ingin, Pak, bagaimana sih kita bisa melakukan pelayanan yang seturut dengan kehendak Allah? Itu seperti apa? Kita bisa tanya jawab. Nah, di sinilah saudara,
kembali lagi, doa. Ketika kita doa, kita harus yakin dan percaya kita punya kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan roh yang sama, kuasa yang sama dari Tuhan. Untuk apa? Kekuatan dari doa. Untuk menyembuhkan orang sakit. Segala permasalahanmu, permasalahan orang lain. Ya kan? Gak mungkin. Tuhan memberikan permasalahan-permasalahan seperti ini bukan tanpa izin Tuhan. Tentu seizin Tuhan. Ya. Maka dari itu Tuhan tahu sebatas sejauh mana saudara bisa melewati. Tentunya kalau dengan kekuatan sendiri, nothing. Tetapi kalau kita meminta menggunakan kekuatan dari Tuhan, kita pasti punya jalan Tuhan. Ya. Karena memang Tuhan dikatakan tidak satu helai rambut pun dari kita yang terjatuh dengan sia-sia. Tuhan tidak izinkan. Maka dari itu lagu Tuhan dikatakan apa? Siapakah kita? Yaitu biji mata Tuhan. Karena itu kita berguna. Nah, yang jadi masalah terkadang manusia itu membuka celah buat siapa? Iblis. Bukan seperti ini ya, celah. Ini hanya 1 senti, 1 mili aja membuka celah. Iblis sudah bisa menguasai saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, dalam pencobaan. Ujung-ujungnya apa? Saya barusan mendapat semalam, saya telepon messenger. Pak, saya ada masalah. Saya telepon, ada apa? Saya bercanda, tiba-tiba malah nangis. Kaget. Dia curhat, Pak, saya punya kepahitan yang tinggal, punya ini. Oke, saya nanya, kamu ke gereja, Yesus ada di mana? Di hati. Lalu kalau kamu disakiti, terus sakitnya di mana? Di sini, Pak, di hati. Nah, hari Minggu kita ke gereja mencari wajah Tuhan, sakitnya di hati, terus Yesus mau taruh di mana? Di dompet. Yuk kita semua menjadikan hati kita ini untuk ruang Tuhan. Segala permasalahan, ayo kita buang semua, taruh, letakkan di hadapan Tuhan. Ketika kita menonton live streaming, ibadah online, ketika kita ada sharing, ayo kita belajar. Jangan, oh iya ya, aku belum masak nasi nih. Oh iya ya, aku belum sana, belum bayar. Jangan seperti Marta. Ayo kita melayani seperti Maria. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengarkan. Doa Tuhan. Firman-Mu mengatakan, mintalah kepadaku, maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah pintu, maka Tuhan akan membuka. Dalam 14 saya katakan. Saya akan bacakan di sini. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Dan Yohanes 15 ayat 7 kita baca, jikalau kamu tinggal di dalam aku, yaitu Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dari sinilah kita harus yakin. Bagaimana mungkin kalau kita menerima meminta sesuatu kepada Tuhan dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan melakukan. Dan bagaimana mungkin jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu semua mana mungkin kalau iman saudara itu mati. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. Maka dari itu ayo imanmu, kuatkan imanmu. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti kita
selalu mendengarkan sharing-sharing kebenaran firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Jangan melihat, wah hamba Tuhan, misal kata, wah Pak Erastus keras, Pak Yosef keras, oh Pak Niko terlalu lembek, oh si Mongol, dia lucu, banyol, senang sama ngomong. Aduh, jangan milih-milih seperti itu. Pandang itu firman Tuhannya, bukan pandang orangnya. Ya kan? Kalau saudara beli paketan itu gimana? Satu paket sama. Tuhan itu memberikan talenta, memberikan hikmat marifatnya kepada seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan kepada saudara untuk terus berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Hanya orang-orang yang benar di hadapan Allah yang akan terus dipakai Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan, Pak, bebanku masalah besar. Saya beban masalah lebih besar dari saudara. Saya mau pindahan. Saya sudah ya mungkin sudah curhat atau kemana. Bukan berarti saya itu minta berbelas kasihan atau apa, enggak. Tetapi yuk, saudara dan saya juga mengalami hal yang sama selama hidup di bumi. Permasalahan itu tidak lepas, terus masih ada, ya kan? Tetapi kalau kita semua Tuhan berikan buat kita, amin. Iman kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu kejadian Petrus? Tahu kan? Ketika naik kapal, mereka diombang-ambingkan. Mereka apa? Tuhan, tolong kami. Ketika itu si Petrus melihat siapa yang jalan. Murid-murid Yesus melihat ketika badai topan itu. Benar Pak? Sosok dari jauh. Mereka mengatakan apa? Awal mereka mengatakan apa? Itu hantu. Aduh. Biasanya pada anak Tuhan itu mengatakan awalnya cerita sana sini, aku punya masalah ini. Aku harus cerita ke siapa ya? Kalau saudara punya hamba Tuhan, cerita kepada hamba Tuhan, pada gembala. Maka dari itu, jangan, tolong sekali lagi, jangan memaksakan seorang gembala, Pak, tolong doakan supaya saya mendapatkan terobosan yang baik ya Pak. Pak, terus jawabannya apa Pak? Terus gimana Pak? Udah didoakan, terus ini jawabannya apa Pak? Emangnya apa? Kalau saudara punya iman, memiliki iman dan yakin, Tuhan akan membukakan jalan. Mudah kok. Tuhan untuk membalikan telapak tangan seperti ini mudah kok. Iya kan? Tinggal saudara yakin gak, percaya gak sama Tuhan. Kalau saudara gak yakin dan percaya sama Tuhan, ya udah, saya gak bisa ngomong apa lagi. Orang pertama ngelihat, oh Pak Yusuf, wah semangat, yes saya ini. Setelah itu sehari, dua, nggak usah sehari lah, 1 jam, 5 jam, terus sehari, 2 hari, mereka lupa. Aduh, aku ada masalah ya. Ketemu lagi Pak Yusuf, yes. Begitu seperti apa? Iman. Atau tipikal karakternya seperti ayam digusati, hus, keo. Begitu danau turun lagi, pedak, cari lagi. Sama. Imanmu jangan seperti iman kerupuk. Imanmu jangan seperti iman ayam. Nah, disitulah saudara. Ayo, kita berdoa. Berdoa yang benar adalah jangan meminta untuk aku dan aku. Bukan. Tetapi apa? Sudah saya ajarkan. Tuhan, selidiki aku. Kan ada lagunya, selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, ya kan? Dan mintalah uji Tuhan untuk uji kita. Ujinya apa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu di mana? Di Mazmur Daud. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan atau tidak? Banyak orang yang berdoa itu salah kaprah. Tuhan, berikan aku rezekimu, aku nggak bisa makan, anak-anakku biar diberkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan, rumah tanggaku diberikan kesehatan. Kalau Tuhan berada di depan kita terus bilang, hei, pakai bahasa Jawa ya, pakai adat ya, lek kowe donga aku selalu mengabulkan, tetapi lek kapan aku ngomong mek kowe mau jalan dan ngrungokno. Bahasa Indonesia ya. Kamu berdoa meminta padaku, aku selalu ngabuli. Tetapi ketika aku mengatakan sesuatu kepadamu, kapan kamu pernah melakukan kehendakku? Maka dari itu, saudara sekalian, kita harus peka dengar suara Tuhan. Saya khotbah, saya gak lain mengajarkan kemakmuran, ikut Kristus, wah pasti kaya. Enggak. Saya tidak mau hanya menyenangkan daging atau kulit atau enak didengar telinga, enggak. Tetapi saya ingin dan saya dewasa rohani, bukan seperti anak-anak rohani yang apa-apa maunya disuapin susu, ya, minumnya minum susu, rotinya roti mari, ya, nggak mau makan makanan yang keras. Ayo, wake up, saudara, bangun, belajar makan makanan yang keras. Dalam arti kata bukan makan batu, dalam arti kata hadapi kehidupan ini dengan penuh semangat. Libatkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dari situlah saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Nah, terobosan-terobosan itu, doa-doa itu bukan dari hamba Tuhan. Sekarang kalau misalkan doanya berhasil, Pak terima kasih ya Pak, doanya sudah dijawab ya Pak, terima kasih. Cuman terima kasih, terima apa? Kamu ngasih apa? Ibarat kata loh, kalau doanya tidak dikabuli, itu siapa? Gimana sih Pak? Si Bapak nggak kencang sih Bapak, ini doanya ini munyu-munyu 1 meter seperti bimoli. Apa seperti itu? Semua terletak pada iman kamu, iman kalian. Ketika waktu firman Tuhan mengatakan, ada seorang panglima, anaknya sakit, biar suruhlah aku untuk. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, iman seperti ini. Seperti apa sih? Iman sebesar biji sesawi aja yang bisa mengusir gunung permasalahan, bisa mengatasi semua gunung permasalahan. Tahu kan biji sesawi kecil banget, tetapi begitu ditanam tumbuhannya besar, rindang, banyak burung yang berteduh di situ, bersarang di situ. Itu dahsyat. Kekuatan iman gak ada yang bisa ngalahkan. Kalau imanmu lemah, mudah diombang-ambingkan ke sana dan ke sini. Terus saudara mengandalkan diri sendiri, bahkan orang lain, celaka. Celaka, firman Tuhan dikatakan, celakalah hai kamu yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri ataupun orang lain. Dan berbahagialah barang siapa yang melibatkan Tuhan di dalam hidupan. Itu yang luar biasa. Saudara kasih, pada sore menjelang malam hari, biarlah renungan ini, firman ini benar-benar untuk mengingatkan kita, untuk memberi semangat kepada kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Amin.
saya bukan bermaksud marah, tetapi inilah Roh Kudus yang berbicara pada saya. Saya jujur, saya bingung dari hari Senin. Saya ini lagi siap-siap mau pindah, saya lagi beres-beres barang. Saya harus ke Cilacap, istri saya jual online. Saya bingung, kok tiba-tiba Tuhan Roh Kudus mengatakan, bilang sama anak-anak, kenapa mereka masih tidak mau berdoa dan masih meragukan? Apa? Karena masih lupa, hanya dua yang disebut, Bapa dan Anak. Roh Kudusnya mana? Roh Kudus ini Roh Kudus yang selalu nolong kita. Di saat pernah nggak saudara nangis, tiba-tiba tenang, adem ayem. Itu Roh Kudus yang memberi penghiburan. Jangan lupa. Dan pujian, penyembahan di gereja, jangan sok ngeroh. Saya paling nggak seneng. Firman Tuhan, Paulus mengatakan, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Bahasa roh itu adalah bahasa kita dengan Tuhan. Kalau di gereja yang berbahasa roh, sandalama, laba, diraba-raba. Apa yang diraba-raba? Itu, kalau seseorang berbahasa roh, satu orang berbahasa roh, satu ikannya. Jangan manifest. Saya itu paling gak seneng orang-orang langsung seolah-olah, wah saya udah bahasa roh, saya udah jadi hamba Tuhan ini. Wah apa? Saya itu dibentuk seperti apa? Saudara tahu botol aqua itu dihancurkan, dibentuk lagi. Seperti pot itu dihancurkan, dibentuk lagi. Seperti emas itu dibentuk, dilebur. Prosesnya enak, tetapi hasilnya ini. Jika saudara masih dalam proses, iya Pak, boleh ngomong, boleh bilang, ngomong enak, yang ngerasain gak enak. Saudara, sebelum saudara ngomong itu, saya sudah ngalamin. Apa yang saudara alami, saya sudah pernah ngalamin. Perusahaan bangkrut, ya, di sektor distributor saya bangkrut. Ini saya waktu dulu ini masih saya pakai kaosnya. Saya dulu masih pakai kaos saya distributor ini. Saya hancur seperti apa? Saya nggak apa dugem apa main kartu atau apa judi apa enggak, apalagi main bola. Kehancuran saya di saat itu adalah apa? Saya terlena. Saya percayakan pada mantan istri saya, padahal dia bukan basic, dan itu lost control. Sales nota fiktif semua. Bisa bayangin, Elab 2 kontal, rumah 3 kontal, Innova 1 kontal, Call TPNG kontal, ya kan, Honda City. Terus bagaimana? Kisah saya udah seperti Ayub. Dan dari kesaksian saya, jangan sampai saudara mengalami hal yang serupa seperti saya. Belajarlah. Belajar. Yakin dan percaya, melalui doa, kekuatan doa, saudara bisa dimenangkan. Ingat, gereja dan pendeta tidak bisa menjamin saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi hanya siapa? Hanya saudara dan Tuhan Yesus penyelamat saudara. Tidak ada yang lain. Kiranya ini sampai di sini. Mungkin ada teman-teman yang sudah komentar. Bu Herlina, halo, terima kasih, puji Tuhan telah menyaksikan. Dan Bu Yeni, firman-Nya sungguh menyenangkan hati kami. Bukan menyenangkan hati saja ya Bu ya, tetapi ini benar-benar untuk menegur. Bukan menyenangkan di telinga, tetapi untuk menegur ya. Dan Bu Miriam, Bu Mepur, Roin Edison,
dan Pupus Pasari dan juga teman-teman yang lain nggak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila firman ini benar-benar menegur saudara, saudara cepat-cepat tersinggung sama saya, no problemo. Tapi tersinggung terhadap firman Tuhan, ya. Saudara tersinggung dengan firman Tuhan, saudara yang tersinggung dengan firman Tuhan patut diperiksakan. Karena problem ada di sini. Ini sudah kemasukan coro, ya. Nah, saya hanya just kidding, just for luck. Nah, nggak ada yang maksud untuk menghina. Tetapi yuk kita mulai back to basic, mendekat lebih intim. Karena itu tidak ada jalan lain. Ya, kiranya kita bisa ketemu lagi mungkin di besok pagi atau kapan. Saya akan membawakan sharing lebih. Ini yang simple, yang tentang doa. Nah, doakan saya supaya dapat hikmat apa yang Tuhan sampaikan pada Roh Kudus. Roh Kudus menyampaikan kepada saya apa yang harus disampaikan. Saya akan sampaikan besok. Dan jangan lupa bisa saudara saksikan rekaman ini diputar ulang, ajak teman-teman untuk nonton kembali atau menyaksikan di channel YouTube saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.